Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kelas 8 rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pelajaran kita setelah kemarin UTS, dan alhamdulillah nilainya juga tidak jelek, bagus-bagus, meskipun ada yang kurang bagus sedikit. Nah, tapi nggak masalah, saya kira nanti akan diperbaiki di ujian-ujian selanjutnya. Semoga kalian tetap istiqomah dalam belajar meskipun situasinya masih online. Nah, sedekah tatawu. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran ini, kami beritahukan bahwasanya mulai hari Senin nanti akan ada perubahan jadwal. Senin atau Selasa ya, nanti kurikulumnya selesai membuat jadwalnya hari apa. Intinya mungkin minggu depan akan terjadi perubahan jadwal dan akan terjadi penambahan mata pelajaran. Mata pelajarannya apa yang ditambah nanti lihat aja di jadwalnya. Dan untuk mata pelajaran, untuk bukunya atau untuk materinya itu nanti akan kita kirimkan bentuknya soft file. Nah, nanti silakan untuk dicetak per lembar juga boleh, tidak dicetak juga boleh. Intinya kita akan memberikan bentuknya soft file. Nah, kemudian yang selanjutnya bab 9 tentang sedekah tatawu. Sedekah tatawu adalah sedekah yang sunnah. Nah, sedekah tatawu adalah perkara yang disukai dalam setiap waktu, terlebih pada waktu yang dibutuhkan. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana wa yudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah. Maksudnya di sini Allah tidak butuh sama harta kita, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan. Barang siapa yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya harta tersebut akan dikembalikan kepada si pemilik harta. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mendolimi hambanya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan meminjami Allah. Bahwasanya Allah akan kembalikan harta tersebut lebih banyak daripada harta yang telah kita infakkan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pembayaran hartanya itu dengan lipat ganda yang banyak. Ada afan kasiro, sesuatu berlipat-lipat yang banyak. Nah, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man tasaddaqa bi adli tamaratin min kasabin thayyib wala yaqbalullahu illa thayyiba. Sesungguhnya man tasaddaqa, barang siapa yang bersedekah, bi adli tamrah, dengan senilai satu tamar, satu biji kurma, min kasabi thayyib, dari hasil usahanya yang baik, dari yang halal, bukan dari yang haram, bukan riba, bukan harta riba, dari jeripayahnya dia sendiri, dari hasil kerjanya dia sendiri yang bagus, yang halal. Wala yaqbalullahu illa thayyiban, dan Allah Subhanahu wa taala la yaqbal, tidak akan menerima illa thayyib, kecuali dari yang baik. Nah, fa innallaha yataqabbalaha biyaminih sama yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum waluhu hatta takuna mislal jabal. Maka Allah Subhanahu wa taala yataqabbalaha, menerimanya, biyaminih, dengan tangan kanannya, sama yurabbiha, kemudian Allah Subhanahu wa taala memelihara. Yurabbi artinya memelihara, memelihara hartanya, li sahibiha, untuk apa? Untuk sahib harta, pemilik harta tersebut, kama yurabbi ahadukum, sebagaimana seorang di antara kalian memelihara faluwah, anak kuda, hatta takona misral jabal, sampai sedekah itu dipelihara Allah Subhanahu wa taala sebesar gunung. Masya Allah.
nanti akan dikembalikan Allah Subhanahu wa taala sebesar gunung dari apa tadi? Dari sebesar biji kurma. Dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Nah, inna shadaqata la tudfi'u ghadaba rabbi wa tadfa'u maitata su. Sesungguhnya sedekah itu memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, wa tadfa'u, dan menolak, mencegah terjadinya apa? Maitata su, yaitu su'ul khotimah, kematian yang jelek, mencegah terjadinya kematian yang jelek. Sedekah kepada kerabat. Sedekah yang paling utama adalah sedekah terhadap saudara kita, terhadap kerabat kita, terhadap istri kita. Itu yang paling utama. Maka tidaklah bagus seorang membiarkan istri dan anaknya kelaparan sedangkan dia memberikan hartanya kepada orang lain. Dan setiap suapan yang diberikan kepada istri dan anak-anaknya adalah sedekah. Setiap senyum adalah sedekah. Dan suapan yang diberikan kepada istri, kepada anak adalah sedekah. Yang selanjutnya adalah tentu saja terhadap kerabatnya yang muslim. Yatiman za makraba, kepada anak yatim yang dekat hubungannya. As-shadaqatu ala masakin, sedekah, wa ya ala dzirrahim. Sedekah kepada orang miskin adalah sedekah. Dan sedekah kepada dzirrahim, kepada kerabat, isnatan, ada dua perkara, yaitu sedekah wasilah, bersedekah kepada sila orang yang punya kerabat, sanak family kepada kita, itu termasuk ada di sana, ada keutamaan yang lebih besar daripada sedekah terhadap orang miskin. Yang satu dia bernilai sedekah, yang kedua dia bernilai menjalin silaturahim. Itulah keutamaan bersedekah terhadap karib kerabat kita. Saya kira untuk pertemuan hari ini cukup ya, sedikit saja dulu sebagai pemanasan. Qul qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.